Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload video. Falling for Merceo, bab 45 rasa sakit yang menusuk. Ketika Daniel Lan berlari dan mengejar mereka, dia melihat Lucia Tong dan Olivia Jian berdiri di persimpangan. Dia lantas bergegas mendekati mereka. Ketika Olivia Jian melihatnya, wanita itu kemudian tersenyum. Olivia Jian berbalik dan hendak mendekatinya, tetapi Lucia Tong malah menahan tangannya. Tidak menunggu Daniel Lan menjelaskan, Lucia Tong tersenyum dingin dan mengatakan, "Kepala bagian Lan juga merasa permainan ini sangat menarik, bukan?" Daniel Lan tertegun. Olivia Jian mengerutkan dahinya dan mengatakan, "Lucia Tong, apa yang sedang kamu katakan?" Lucia Tong kemudian melihat kunci mobil Bentley yang ada di tangan Daniel Lan. Dia pun teringat pada pertemuan pertamanya dan Gavin Gu, di mana pria itu mengatakan kalau mobil sedan berwarna biru yang dibawa olehnya adalah mobil temannya. Dan juga ketika mereka mendaftarkan pernikahan mereka, dia mengira Gavin Gu menyewa mobil Bentley. Sekarang jika diingat-ingat, dia sudah bisa memahaminya. Lucia Tong kemudian menunduk dan melihat jam tangannya, tersenyum mengejek mengatakan, "Kepala bagian Lan sudah tahu dari awal kalau Gavin Gu sedang membohongiku, tetapi Anda malah ikut bekerja sama dengannya, benar-benar sahabat yang baik." Ketika dia mengatakannya, dari kejauhan dia bisa melihat Mia Pei dan Bella Lu yang berjalan mendekati mereka sambil bersenda gurau. Wajah Lucia Tong kemudian berubah serius. "Sepasang sahabat perempuan, sepasang sahabat laki-laki, aku rasa kalian bisa cocok satu sama lain." Olivia Jian kaget sekali mendengar perkataannya. Ekspresi wajah Daniel Lan sudah menjelaskan semuanya. Perasaan Olivia Jian sangat tidak nyaman. Sebenarnya jika mengingat Gavin Gu yang muncul di kantor Olivia Jian dan berpura-pura sebagai seorang dokter, bisa disimpulkan kalau Daniel Lan juga salah satu orang yang mengetahui situasi ini. Tetapi dia harus selalu diberitahu untuk memahami segala sesuatu. Kali ini juga harus Lucia Tong yang menyadarkannya. Daniel Lan menyadari kalau Lucia Tong benar-benar sudah sangat marah. Oleh karena itu dia pun tidak lagi berpanjang lebar, dia mengulurkan tangannya dan menyerahkan kunci mobil pada Olivia Jian mengatakan, "Di sini akan sangat susah untuk bisa mendapatkan taksi. Jika kalian ingin kembali ke kota maka bawalah mobil ini." Olivia Jian kemudian melihat Lucia Tong, dia tidak menerima kunci tersebut. "Tidak perlu." Tetapi, Daniel Lan belum menyelesaikan perkataannya, kemudian terdengar suara Mia Pei yang terdengar seperti mensyukuri hal buruk yang terjadi. "Yo, kalian sudah ingin pergi. Pas sekali aku dan Bella Lu juga akan pergi, karena kamu adalah putri dari ayahku, kamu boleh ikut denganku." Mendengar hal ini Olivia Jian menjadi marah, dia kemudian melihat Mia Pei dengan tatapan mengejek tertawa mengatakan, "Aku kira siapa rupanya wanita yang keluar dari film AV. Cek-cek, pakaian yang kamu pakai benar-benar sangat murahan, aku hampir saja tidak mengenalimu." Kemampuan Olivia Jian dalam menghina seseorang memang tidak perlu diragukan lagi. Wajah Mia Pei yang tadi kelihatan sangat sombong sekarang terlihat sangat berang. Bella Lu kemudian menarik Mia Pei dan mengatakan, "Jangan mau dibuat marah oleh mereka, mereka sekarang sedang memaksakan diri untuk tetap terlihat bahagia." Mia Pei merasa yang dikatakan oleh Bella Lu cukup beralasan, dia kemudian tidak menggubris Olivia Jian, dia lantas segera mendekati Lucia Tong dan mengatakan, "Jangan membuat seolah-olah aku yang telah memaksamu menikah dengan kakak ipar. Kamu sendiri yang bodoh, kamu tidak boleh menyalahkan orang lain." Lucia Tong kemudian melihat Mia Pei dengan tatapan tajam. Dia masih sedang tertawa. "Untuk apa melihatku seperti ini? Aku tidak mengatakan hal yang salah, dan tolong cobalah pahami, perbedaan status kita. Kamu tidak mengakui kalau kamu berasal dari keluarga Pei. Tetapi kamu terus-menerus berharap bisa menemukan seorang laki-laki yang pantas untuk anak perempuan dari keluarga Pei. Di dunia ini mana mungkin ada hal baik seperti itu. Jika kamu memang sudah ditakdirkan tidak mujur, kamu jangan lagi bermimpi. Kamu." Olivia Jian tidak bisa lagi mendengar perkataannya, dia merasa kalau wanita ini jika hanya bertengkar mulut dengannya sepertinya terlalu ringan, sepertinya dia harus dihajar.
Lucia Tong malah menarik tangan Olivia Jian, tiba-tiba saja tertawa. Takutnya meskipun kamu memiliki nasib yang sangat mujur, semuanya tetap tidak bisa sesuai dengan keinginan hatimu. Menyelesaikan perkataannya, ia pun tidak lagi berlama-lama di sana. Lucia Tong menarik Olivia Jian berjalan ke depan. Olivia Jian kemudian melihat Lucia Tong, dia tidak bisa menahan untuk berbalik melihat Daniel Lan. Sebenarnya Daniel Lan bisa bergerak maju beberapa langkah, mengatakan sesuatu tetapi dia tidak tahu harus dengan alasan apa membujuk Lucia Tong pergi dengan mobil Gavin Gu. Dia menyesal, seharusnya dia membawa kunci mobilnya keluar bersama. Oleh karena itu dia pun terpaksa mengatakan pada Olivia Jian. Tenang saja, aku bisa membereskan semua barang kemudian mengirimkannya ke sana. Olivia Jian kemudian mengangguk, dan bibirnya digerakkan seperti mengucapkan, terima kasih. Mia Pei dan Bella Lu saling bertukar pandang dan tersenyum. Bella Lu, kita juga pergi yuk. Lucia Tong dan Olivia Jian berjalan perlahan-lahan di jalan yang sepi tersebut. Dengan cepat mobil Mia Pei yang berwarna merah segera mengikuti mereka. 2 tempat duduk. Olivia Jian kemudian melirik ke samping, di dalam hatinya dia merendahkan, apa maksud perkataannya boleh menumpang, bukankah mobil ini hanya untuk 2 orang? Mobil berwarna merah itu tiba-tiba saja melambat, jendela dari 2 pintunya kemudian diturunkan, Bella Lu mengeluarkan tangannya merasakan tiupan angin, dengan nyaman mengatakan. Mia Pei, pemandangan di sini benar-benar indah, kita benar-benar tidak datang sia-sia kali ini. Mia Pei kemudian tertawa dan mengatakan. Benarkah? Jika tidak bagaimana mungkin kakak ipar bisa mengajakku datang? Kalian sudah selesai belum? Olivia Jian kemudian membungkuk dan mengambil batu yang ada di jalanan dan melemparkannya pada mobil, di pintu mobil kemudian terbentuk sebuah bekas. Wajah Mia Pei kemudian berubah. Kamu tahu mobil ini mahal tidak? Olivia Jian sama sekali tidak berhenti, dia kemudian berjalan mengikuti Lucia Tong dan mengatakan. Mahal atau tidak mahal apa hubungannya denganku? Salah satu sisi tempat ini adalah pegunungan, jika ada batu yang terjatuh juga sangat wajar, jika kamu tidak ingin mobilmu lecet lagi lebih baik segera tinggalkan tempat ini. Mia Pei benar-benar sangat marah, sambil mengemudikan mobilnya dia terus saja mengejek Olivia Jian. Lucia Tong kemudian menggenggam erat tangan Olivia Jian, mengatakan. Jangan jadi orang bodoh seperti dirinya. Olivia Jian kemudian mengangguk, mengorek kupingnya mengatakan. Benar juga, menghabiskan air liur saja, burung gagak ini benar-benar sangat menyebalkan. Kamu. Mia Pei kemudian berpikir sejenak. Dia menahan kemarahan yang ada di dalam hati. Mendengus. Untuk bisa pulang dari tempat ini membawa mobil juga harus menempuh waktu 2 jam. Nanti ketika kaki kalian kelelahan dan hampir putus, meskipun kalian memohon aku juga tidak akan membiarkan kalian duduk di bagasi. Lucia Tong tertawa dingin kemudian mengatakan. Kalau begitu aku berharap kamu baik-baik saja sepanjang perjalanan. Pagi tadi karena terburu-buru keluar, dia tidak mengganti sepatunya, sepatu ini agak menyiksanya, sama seperti semalam. Lucia Tong tiba-tiba teringat perkataan menyakitkan yang dikatakan oleh Gavin Gu ketika pria itu memunggunginya. Memikirkannya, tiba-tiba saja dia tertawa dingin, pantas saja Olivia Jian selalu mengatakan dalam hal hubungan percintaan, dia seperti anak SD yang tidak lulus. Tetapi kali ini, meskipun menderita dia juga harus terus bertahan. Lagi pula selama belasan tahun dia juga terus tegar, kehangatan yang tidak seharusnya menjadi miliknya harus segera dibuang jauh-jauh secepat mungkin. Olivia Jian melihat langkahnya yang terlihat timpang, mengerutkan dahinya bertanya. Kamu baik-baik saja bukan? Bagaimana kalau, kita duduk di sini menunggu CEO Lu, lagi pula hanya ada satu jalan ini. Lucia Tong kemudian menggeleng, dia tidak ingin Mia Pei melihat dirinya yang lemah. Ketika Daniel Lan mendorong pintu kamar Gavin Gu sedang duduk di kursi yang terletak di bawah jendela dan menghisap 2 batang rokok. Daniel Lan kemudian menggerakkan tangannya mencoba menghilangkan asap rokok dan mengerutkan dahinya. Mengapa kamu merokok lagi? Dia masih ingat ketika mereka berusia 12 tahun. Karena penasaran dengan aroma rokok. Mereka kemudian merokok diam-diam di dalam kamar Gavin Gu, pada akhirnya karena ketahuan oleh Tuan Besar Gu,
Gavin Gu kemudian dilarang keluar selama setengah bulan oleh Tuan Besar. Di dalam mata Tuan Besar, tidak ada apapun yang jauh lebih penting dari kesehatan Gavin Gu. Sejak saat itu pula, dia dan Gavin Gu tidak pernah menyentuh rokok. Gavin Gu kemudian mematikan rokok tersebut dengan memencet ujungnya di asbak, dia sama sekali tidak mengangkat wajahnya. Sudah pergi. Sudah pergi. Daniel Lan berpikir sejenak, dia akhirnya memutuskan untuk mengatakannya dengan jujur, tetapi dia tidak mengendarai mobilmu, dia dan Olivia Jian berjalan meninggalkan tempat ini. Apa? Mengangkat wajahnya dan terlihat cemberut. Berjalan. Pria itu kemudian bangkit dengan sangat cepat, mengulurkan tangannya mengatakan, kartu kamar. Daniel Lan mengeluarkan kartu kamar dan memberikannya pada Gavin Gu. Untuk apa? Setelah Gavin Gu menerimanya dia pun meninggalkan tempat itu. Pria itu segera mengambil koper mereka dan mengejar mereka, sepatu yang dikenakan Lucia Tong sangat menyiksa, apalagi perjalanan ini juga sangat jauh. Setelah menelan ludahnya Daniel Lan tiba-tiba saja teringat akan sesuatu, dia segera berbalik keluar. Gavin Gu membuka pintu kamar. Melihat sekeliling dan sama sekali tidak melihat koper. Dia bergegas menuju ke kamar utama dan membuka pintunya. Ranjang yang besar segera terlihat di dalam kamar, selimut putih dan sprei putih terlihat sangat rapi di atasnya. Dada Gavin Gu terasa sesak, tangan yang menyentuh pinggiran pintu kemudian sedikit bergetar, kakinya sama sekali tidak bisa digerakkan. Di dalam ingatannya, orang yang paling disayanginya ditutup dengan selimut putih kembali terbesit, rasanya seperti ada sepasang tangan yang mencekik leher Gavin Gu, membuatnya tidak bisa bernafas. Tiba-tiba saja, pandangannya berubah gelap, ada orang yang kemudian menariknya keluar. Daniel Lan segera masuk dan menutup mata Gavin Gu. Dia kemudian menariknya sampai ke ruang tamu setelah itu baru melepaskannya. Dia berbalik mengeluarkan 2 koper dari kamar utama, setelah itu dia melihat wajah Gavin Gu yang masih kelihatan agak pucat dan mengatakan, bukankah tempat ini adalah tempat peristirahatan kalian? Lain kali sprei yang ada di kamar tolong semuanya diganti dengan sprei berwarna. Gavin Gu tidak mengatakan apapun, dia menarik koper Lucia Tong dan pergi. Daniel Lan tidak berdaya dia pun menarik koper Olivia Jian mengikutinya. Gavin Gu, ayo kita pergi bersama. Dia berlari kecil mengikuti Gavin Gu di belakang, melihat langkah kaki Gavin Gu yang semakin cepat, Daniel Lan akhirnya bisa lega. Dari dulu sprei berwarna putih adalah mimpi buruknya, sekarang keadaannya sudah lebih baik. Daniel Lan bukan ahli psikologi. Tetapi demi Gavin Gu, dia pernah memilih untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan psikologi. Dia selalu mengira penyakit yang diderita oleh Gavin Gu tidak bisa diobati dari akarnya, Gavin Gu sendiri yang tidak berbicara jujur pada dokternya. Di jalan, mobil merah itu tetap saja mengikuti Lucia Tong dan Olivia Jian. Rasa sakit di kaki Lucia Tong benar-benar sangat menyiksanya, dia ingin sekali melepaskan sepatunya. Mia Pei sudah menyadarinya, salah satu tangannya diletakkan di atas kemudi, tangannya yang lain diletakkan di jendela dia pun mengatakan. Kamu tidak bisa berjalan lagi. Memohonlah padaku. Lucia Tong juga tidak berpikir untuk menggubrisnya. Mia Pei kembali mengatakan. Terus berusaha selama bertahun-tahun, apa yang sebenarnya sudah kamu dapatkan? Untuk apa, Lucia Tong? Lucia Tong yang pincang tiba-tiba saja menghentikan langkah kakinya dan melihat Mia Pei yang terlihat sangat puas, Mia Pei tiba-tiba saja menginjak rem. Ada apa? Kamu sudah memikirkannya? Dia tertawa sambil bertanya. Lucia Tong berdiri dengan tubuh yang tegak, setelah melihat Mia Pei, dia kemudian tertawa mengatakan. Bukankah kamu ingin tahu apa yang sebenarnya sudah aku dapatkan dari berusaha keras? Mia Pei kemudian tertegun, dia masih tidak begitu memahami maksud dari perkataan Lucia Tong, melihat wajah Lucia Tong melihat ke arah jalan raya. Mia Pei kemudian ikut melihat ke arah tersebut, di antara pemandangan berwarna hijau, sebuah mobil sedan hitam melesat mendekati mereka. Setelah mobil tersebut berhenti, Bella Lu kemudian tidak bisa menahan diri dan mengatakan. Kakak. Mata Mia Pei membentuk garis lurus. Carson Lu kemudian memarkirkan mobilnya ke samping,
dia sama sekali tidak melihat orang-orang yang berada di dalam mobil sport merah, dia langsung berjalan mendekati Lucia Tong. Lucia Tong melihat senyuman di wajah Carson Lu yang terlihat agak sedih. CEO Lu, maaf. Tidak masalah. Carson Lu terlihat agak kelelahan tetapi dia tetap berusaha keras berpura-pura di hadapan Lucia Tong, dia merasa sedih. Naik dulu ke mobil, ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Baiklah. Lucia Tong kemudian mengangguk, dan mengikuti langkah kaki pria tersebut. Carson Lu berbalik dan menyadari wanita itu melangkah dengan kaki pincang. Dia mengerutkan dahinya dan memapahnya. Ketika Lucia Tong berbalik dan hendak memanggil Olivia Jian, dia melihat mobil sedan berwarna biru melesat mendekati mereka. Dia agak curiga, tetapi dia kemudian menarik tangan Carson Lu. Gavin Gu yang berhasil keluar dari tempat peristirahatan segera datang ke tempat ini. Dari kejauhan dia melihat Lucia Tong dan Olivia Jian yang berdiri di samping jalan, dia sama sekali tidak menyangka ketika mendekati mereka dia akan melihat Carson Lu juga berada di sana. Apa perlu ditanya lagi? Lucia Tong menghubunginya. Di saat itu Gavin Gu segera menginjak rem. Kebingungan melihat Carson Lu membuka pintu mobil, Lucia Tong berbicara dengan Carson Lu seperti tidak ada siapapun di sana, kemudian masuk dan duduk di dalam mobil. Sepasang tangan Gavin Gu menggenggam erat kemudi mobil, rasa sakit yang sangat menusuk hati kemudian menjalar dari jari jemarinya. Bab 46 Aku boleh menemanimu. Carson Lu baru saja hendak menutup pintu mobil, Bella Lu kemudian segera turun dari mobil merahnya, dia mengejar kakaknya dan mengatakan, "Kakak, hubungannya dengan Gavin Gu belum jelas, mengapa kamu masih ingin membantunya?" Ketika mengatakannya Bella Lu berjalan maju menahan pintu mobil tidak membiarkan Carson Lu menutupnya. Carson Lu kemudian berbalik dia melihat mobil berwarna biru yang berhenti tidak jauh dari sana. Gavin Gu sedang melihat ke arah ini. Saat itu dia langsung melihat mata Lucia Tong yang duduk di jok belakang mobil menundukkan kepalanya, tidak tahu apakah dia sudah melihat Gavin Gu atau belum. Olivia Jian kemudian mengeluarkan kepalanya dari mobil. CEO Lu, apakah kita akan jalan? Carson Lu lantas mengangguk, melepaskan Bella Lu. Kakak. Bella Lu masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Carson Lu malah dengan datar mengatakan. Jika ada sesuatu kita bahas kembali setelah berada di rumah. Carson Lu kembali melihat ke arah mobil berwarna biru tersebut, setelah itu berbalik dan naik ke atas mobilnya. Kakak. Bella Lu marah sekali sampai menghentakkan kakinya dengan kuat, dia kemudian berbalik melihat Mia Pei yang berada di kursi kemudi dan mengatakan, Mia Pei, mengapa kamu malah tidak mengatakan apapun? Mia Pei tidak mengatakan apapun, dia menggertakkan giginya melihat mobil hitam tersebut bergerak menjauh. Inikah yang dimaksud oleh Lucia Tong dengan perkataannya barusan? Apakah yang dimaksudnya adalah Carson Lu? Wanita itu lantas memukul klaksonnya dengan sangat kuat. Suara klakson yang sangat memekakkan telinga kemudian terdengar, sudah cukup waktu itu dengan Gavin Gu, tetapi Carson Lu tidak boleh sampai seperti itu, tidak boleh. Mia Pei. Bella Lu melihat wanita itu tidak mengatakan apapun, dia kemudian mendekatinya dan mengetuk jendela mobil. Mia Pei dengan ekspresi wajah dingin mengatur gigi mobil, dengan marah mengatakan. Naik ke atas mobil. Jika bukan karena Carson Lu yang mengemudikan mobil itu, Mia Pei merasa dia mungkin saja tidak akan bisa menahan diri dan menabraknya. Mobil-mobil tersebut sudah pergi, yang tersisa hanya mobil biru yang berhenti di samping jalan. Entah sudah berapa lama, mobil hitam Bentley kemudian melesat melewatinya, segera, mobil tersebut kemudian berhenti di depannya, dan berbalik arah. Daniel Lan sebenarnya khawatir dan ingin mengejar Gavin Gu, tidak disangka dia melihat mobilnya terparkir di samping jalan. Dia kemudian menurunkan jendela mobil dan melihat-lihat, Gavin Gu duduk di dalam mobil tersebut. Daniel Lan memanggil dirinya tetapi Gavin Gu sama sekali tidak menjawab, Daniel Lan kemudian turun dari mobil dan mendekati jendela mobil Gavin Gu. Untuk apa kamu berhenti di tempat ini? Apa kamu tidak ingin mengejarnya lagi? Bagaimana kalau aku yang mengejarnya? Mereka berdua adalah wanita berjalan sepertinya tidak terlalu baik. Hei, Gavin Gu, Gavin Gu. Gavin Gu sepertinya baru tersadar, dia kemudian melihat Daniel Lan, setelah itu dia menginjak pedal gas dan meninggalkannya.
Sebenarnya aku yang mengejar atau kamu yang mengejar? Bolehkah aku menyalip mobil? Tanya Daniel Lan dengan sangat keras. Dia harus mengakui kalau mobil Tuan Besar benar-benar sangat kokoh. Tidak perlu susah payah menginjak pedal gas, dia sudah bisa mengejar dua mobil itu, hanya saja di saat ini, mobil biru yang ada di depan sepertinya tidak ingin mengurangi kecepatannya. Wei, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Mobil berwarna biru itu pun melesat pergi, di antara hutan-hutan di pegunungan, hanya terdengar gema suara dari Daniel Lan. Titik 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 titik. Carson Lu kemudian melihat mobil Mia Pei yang mengikuti mereka dengan jarak yang tidak terlalu jauh melalui kaca rear view, tanpa disadari dia pun menambah kecepatannya. Dia kembali melihat Lucia Tong yang duduk di belakang, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak tahu dia harus mengatakan apa. Tidak disangka Lucia Tong malah membuka mulutnya dan mengatakan sesuatu. Meskipun aku tidak menerima teleponmu, tetapi aku sudah mengetahui semuanya. Carson Lu sedikit mengerutkan dahinya, dia memang ingin bertanya mengapa Lucia Tong tidak mengangkat telepon darinya, tetapi setelah mendengar apa yang Lucia Tong katakan, dia akhirnya paham. Dia sudah memberitahumu. Lucia Tong kemudian tertawa mengejek. Dia mengalihkan semua panggilan teleponku, bagaimana mungkin dia bisa memberitahuku? Olivia Jian yang sedari tadi tidak berbicara akhirnya mengeluarkan suara. Mengalihkan panggilan teleponmu. Pantas saja setiap kali aku menghubungimu selalu dia yang mengangkat teleponmu. Aku pikir kalian berdua sudah sepakat untuk berbagi dalam semua hal. Menyelesaikan perkataannya, Olivia Jian kemudian melihat ekspresi Lucia Tong, di saat itu dia merasa kalau dia sepertinya sudah agak keterlaluan, karena itu dia pun menutup mulutnya. Carson Lu kembali melihat mobil yang di belakangnya. Apakah Bella Lu yang mengatakannya? Lucia Tong tidak mengatakan apapun, meskipun bukan Bella Lu, tetapi sebenarnya juga tidak ada bedanya. Carson Lu kembali mengatakan. Ketika Bella Lu berbicara dia bisa saja menambah bumbu di dalamnya, karena masalah Mia Pei, sejak awal dia sudah salah paham denganmu. Lucia Tong kemudian menarik nafas panjang, tersenyum datar. Kenyataan adalah kenyataan. Gavin Gu sendiri juga sudah mengakuinya, apalagi yang harus dibahas. Carson Lu kemudian terdiam sejenak, dan hanya mengatakan. Aku antarkan kalian kembali dulu. Mia Pei terus saja mengikuti mereka, sampai ketika mobil Carson Lu masuk ke belokan tempat tinggal Lucia Tong, mobil merah itu akhirnya berhenti mengikuti mereka. Carson Lu mengantarkan mereka naik ke lantai atas, Lucia Tong memaksakan diri untuk tersenyum dan berterima kasih. Olivia Jian menyibukkan dirinya memasak air, sambil bertanya. CEO Lu mau minum teh atau kopi? Carson Lu malah menggeleng. Tidak perlu lagi, aku akan kembali ke perusahaan karena ada yang harus aku urus. Dia lantas bangkit. Dan mengatakan pada Lucia Tong, malam ini aku akan menjemputmu untuk makan malam, jika ada sesuatu hubungilah aku, jika malam ini kamu tidak ingin keluar, kamu juga boleh menghubungiku. Pria itu dengan sopan tersenyum pada Olivia Jian, setelah itu berbalik dan pergi. Olivia Jian mengikutinya sampai ke pintu, dan melihat Carson Lu masuk ke dalam lift, dahinya terus saja berkerut. Waktunya pas sekali, mengapa dia malah tidak memanfaatkannya? Ia terdiam sejenak. Seperti merasa kalau ada yang tidak beres, uhuk-uhuk, mungkin saja mengatakannya seperti ini tidak terlalu pantas, tetapi bukankah dia seharusnya tetap tinggal dan membantumu merawat luka hatimu? Di saat seperti ini jika dia tidak memanfaatkan waktu untuk meningkatkan hubungannya denganmu harus tunggu kapan lagi? Lucia Tong kemudian menuangkan air dan minum, dia tidak bisa menahan dirinya dan melihat ke arah pintu. Carson Lu dari dulu selalu seperti ini, tidak peduli masalah apapun pria itu selalu memberinya waktu untuk sendiri, dia tidak akan membuatnya terdesak, apalagi mengambil kesempatan yang ada. Hanya saja, Olivia Jian mengatakan dirinya terluka. Setelah mengetahui semuanya bukankah dia harus marah? Ketika baru mengetahuinya, dia memang sangat marah. Dan pernah membencinya, tetapi setelah berada di dalam mobil, dia sama sekali tidak mengatakan apapun, dia bukan tidak ingin berbicara karena marah, tetapi dia merasa sangat sedih. Apakah dia marah karena Gavin Gu telah membohonginya? Tidak. Lucia Tong kemudian menggelengkan kepalanya dengan kuat,
dia hanya sedih ketika semuanya sudah menjadi jelas dia sama sekali tidak ada kemajuan apapun, dia tetap begitu bodoh sampai dibohongi. Lucia Tong kemudian bangkit dengan cepat dan hendak kembali ke kamarnya, setelah berjalan beberapa langkah dia kembali berbalik, mengeluarkan ponsel Olivia Jian. Olivia Jian kaget dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Lucia Tong dengan cepat memasukkan nomor teleponnya sendiri dan menghubungi nomor itu. Dalam waktu singkat, nada panggilan yang sangat familiar itu kemudian terdengar. Gavin Gu sudah tidak mengalihkan panggilannya lagi. Lucia Tong kemudian mengembalikan ponselnya pada Olivia Jian, dia kembali ke kamarnya dan menguncinya dari dalam, setelah itu mengirim pesan singkat untuk Gavin Gu. Besok pagi jam 10, di depan kantor catatan sipil, selesaikan semua urusan. 10 menit setelah pesan tersebut terkirim, 20 menit, 1 jam. Gavin Gu tidak membalasnya, Lucia Tong kemudian melemparkan ponselnya ke samping, dia lantas tidur. Ketika Gavin Gu keluar dari kamar mandi, Sofia Gu melihat ponselnya dengan kaget dan meletakkannya, dia berpura-pura seperti tidak terjadi sesuatu dan membalik-balikan halaman buku yang dibacanya. 3 detik yang lalu, dia sudah menghapus pesan singkat yang dikirim oleh Lucia Tong barusan. Sebenarnya setelah menghapusnya, Sofia Gu sudah merasa agak menyesal, mungkin paman kecilnya seharusnya tahu, tetapi dia takut pesan itu akan melukai hatinya. Kakak Daniel Lan bahkan berpesan agar dia memperhatikan gerak-gerik paman kecilnya baru pergi. Sofia Gu menghela nafas. Gavin Gu lantas duduk di sebelahnya. "Apa ujianmu tidak lancar?" "Tidak." Ketika Sofia Gu mengatakannya, hatinya terasa agak tidak tenang melihat ponsel yang terletak di atas lemari, tetapi sepertinya Gavin Gu tidak berniat mengambil ponsel tersebut. Gavin Gu kemudian tersenyum pahit. "Kalau begitu untuk apa kamu menghela nafas?" Sofia Gu sambil membalikkan bukunya, wajahnya tidak memperlihatkan banyak ekspresi. "Malam ini kamu ingin makan apa? Aku akan meminta koki untuk mempersiapkannya." Gavin Gu tidak menjawab, dia hanya mengatakan, "Menurutmu apakah aku terlalu banyak kekurangan?" Mengetahui Gavin Gu sedang membahas tentang Lucia Tong, Sofia Gu berpikir untuk menghiburnya sejenak, tetapi dia kembali berpikir, setelah itu dia mengangguk. "Aku juga merasa dalam hal ini kamu juga sudah keterlaluan. Jika aku yang berada di posisi itu, aku juga sangat membenci laki-laki yang tidak jujur." "Benar ya." Gavin Gu kembali menghela nafas, "Menurutmu sekarang aku harus melakukan apa?" Sofia Gu kemudian meletakkan bukunya, dia terlihat sangat serius dan mengatakan, "Selama beberapa hari ini kamu harus bertahan untuk tidak kembali ke rumah itu, jika kamu bisa menghindar kamu harus menghindarinya, jika kamu tidak bisa menghindar maka kamu harus kabur. Bagaimanapun jika wanita sudah marah, kamu harus memberinya waktu yang cukup, jangan lagi memanas-manasi situasi yang ada." Sebenarnya beberapa hari ini Gavin Gu tidak berpikir untuk pulang ke rumah. Tetapi melihat ekspresi Sofia Gu yang terlihat seperti seorang guru besar dalam hal percintaan, Gavin Gu tidak bisa menahan diri dan tersenyum. "Semua ini siapa pula yang mengajarinya padamu?" "Kakak Lan." Sofia Gu seolah-olah tidak menghindar, dia sering sekali diam-diam mengajariku begitu banyak hal buruk, oh, dia bahkan memberiku kondom. Dia mengatakan remaja wanita harus mengetahui pengetahuan yang berhubungan dengan hubungan laki-laki dan perempuan. Dengan seperti itu hal-hal buruk bisa dihindari. Ini memang sesuatu yang bisa dilakukan oleh Daniel Lan. Kakak Daniel Lan juga mengatakan, mengobati penyakit harus dari akarnya, memikirkan cara yang tepat untuk membereskannya. Sofia Gu melihat Gavin Gu tidak mengatakan apapun. Dia akhirnya memberanikan diri dan mengatakan, "Meskipun bibi kecil marah karena kamu memberi dukungan pada Base Corp, bukankah kita bisa menarik kembali dana yang kita berikan?" Gavin Gu kemudian tersenyum mengejek dan menggelengkan kepalanya. "Sudah terlambat, kontrak kerjasama sudah ditandatangani. Ditambah lagi, bisnis juga tidak dijalankan seperti ini. Perusahaan Zen bisa tetap beroperasi setelah ratusan tahun. Pasti karena ada kepercayaan di sana, dia tidak bisa karena masalah pribadinya merusak citra dari perusahaan yang sudah berusia ratusan tahun." Sofia Gu kemudian memanyunkan bibirnya melihat Gavin Gu,
Lucia Tong tidak akan bisa memaafkan Tommy Pei, seperti dia tidak bisa memaafkan ibunya. Meskipun mereka tidak bisa berjalan bersama-sama, setidaknya kamu masih memiliki 2 buku nikah, tidak bisa mengatakan putus hubungan begitu saja. Sofia Gu kemudian memukul pundak Gavin Gu. Ekspresi wajah Gavin Gu berubah serius, terdiam sejenak, dia mengatakan. Dia akan segera datang dan meminta untuk bercerai. Sofia Gu kemudian tersedak. Dia melihat ke arah ponsel tersebut. Sedang memikirkan waktu yang tepat untuk memberitahukan hal itu pada Gavin Gu, dia kemudian melihat Gavin Gu mengambil ponsel dan melihat isinya, dengan bersyukur dia mengatakan. Dia masih belum mencariku, menurutmu apa dia sedang ragu-ragu? Jika seperti itu maka masih ada kemungkinan untuk membalikkan situasi. Sofia Gu kemudian menutup rapat mulutnya, dia sama sekali tidak bisa berbicara jujur. Di luar sana terdengar suara ketukan pintu, disusul dengan suara Robert Xia. CEO Gu, barang yang kamu sebutkan sudah diantar. Sesuai dengan pesananmu, sama sekali tidak bertemu muka. Gavin Gu mengangguk, matanya kemudian memperhatikan layar ponsel dan tidak mengatakan apapun lagi. Lucia Tong yang bersembunyi di dalam selimut sama sekali tidak tidur, ketika bangkit dan pergi ke kamar kecil, dia menyadari sudah jam 19 malam. Dia membuka pintu dan keluar, di luar dugaan dia menemukan Carson Lu duduk di sofa dan menikmati teh, sementara kopernya dan koper Olivia Jian berada di ruang tamu. Carson Lu menjelaskan. Ketika aku datang koper-koper ini sudah ada di luar pintu, temanmu mengatakan dia tidak tahu siapa yang mengirimkannya. Olivia Jian sudah memotong buah-buahan dan keluar, melihat Lucia Tong dia akhirnya mengatakan. Kamu sudah bisa menebaknya, CEO Lu sedang menunggumu untuk makan malam bersama. Lucia Tong baru teringat akan hal tersebut, dengan perasaan bersalah dia mengatakan. Maaf CEO Lu, aku lupa. Tidak masalah. Dia kemudian bangkit, ayo jalan. Lucia Tong melihat Olivia Jian kemudian mengibaskan tangannya. Aku tidak akan pergi. Kalian pergi saja, pergilah. Olivia Jian kemudian mengambil tas Lucia Tong dan memberikannya padanya, dia lantas mendorong wanita itu keluar, menutup pintu. Lucia Tong dengan tidak enak hati mengatakan. CEO Lu, aku ingin pergi makan lagi, maaf. Setelah Carson Lu berjalan selangkah dia kemudian berbalik, pria itu ada ragu sejenak, setelah itu mengangguk mengatakan. Tidak masalah. Dia menunduk kemudian mengeluarkan sebuah tiket penerbangan menuju Bali. Penerbangannya besok pagi, mungkin saja untuk sementara meninggalkan tempat ini juga bukan pilihan yang buruk, jika kamu bersedia, aku bisa menemanimu ke sana. Bersambung.